Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten strategis yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong menjadi pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan luas 3.646,52 km persegi dan jumlah penduduk 235.777 jiwa pada tahun 2015, Kabupaten Tabalong memiliki variasi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan potensi alam lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. Hampir 80% penduduk Kabupaten Tabalong merupakan petani karet. Pada tahun 2014, produksinya mencapai 61.235 ton, naik dibanding tahun 2013, produksinya sebesar 44.646 ton. Untuk meningkatkan pendapatan petani karet, pemerintah Kabupaten Tabalong telah meluncurkan program Gemas Mekar, yaitu gerakan masyarakat meningkatkan mutu karet. Potensi lainnya adalah kelapa sawit. Terdapat perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan CPO dengan luas lahan 4.110,19 hektar dan produksi CPO-nya di tahun 2013 mencapai 451.000 ton. Tabalong juga masih produktif sebagai penghasil minyak dan gas. Target produksinya tahun 2015 sekitar 3.564 barel per hari. Sedangkan tambang batu bara di Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 produksinya mencapai 27.478.789 ton atau meningkat dari tahun 2013, produksinya sebesar 27.196.939 ton. Sebagai daerah dengan potensi alamnya yang berlimpah, di Kabupaten Tabalong saat ini telah beroperasi pabrik semen PT Consort Kalimantan Semen yang mampu berproduksi mencapai 3 juta ton per tahun. Kabupaten Tabalong memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Didukung dengan aksesibilitas jalan yang baik serta keberadaan Bandara Warukin menjadikan Tabalong pada posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang investasi di Kalimantan Selatan. Wilayah pengembangan bagian utara merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan yang meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai, Bintang Ara, dan Upau. Sesuai kebijakan pemerintah kabupaten, daerah ini diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan kebudayaan. Kecamatan Muara Uya dengan jumlah penduduk 23.297 jiwa dan luas 924,16 km persegi yang terdiri dari 14 desa, merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling besar di Kabupaten Tabalong. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jaro dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Haruai. Sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar,
Kecamatan Muara Uya mempunyai beragam potensi, yaitu sektor pertanian. Di sektor ini, Muara Uya dikenal sebagai penghasil beras gunung dan lada. Sektor perkebunan, wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor ini. Perkebunan di Muara Uya antara lain sawit, gaharu, kelapa, kemiri, karet, dan berbagai jenis buah-buahan. Hasil perkebunan paling dominan adalah karet. Produksinya mencapai 10.513 ton dengan luas lahan 15.500 hektar. Selain sektor perkebunan, Muara Uya juga potensial di sektor peternakan. Saat ini Muara Uya telah ditetapkan sebagai salah satu daerah untuk pengembangan dan penggemukan ternak sapi. Sektor pertambangan, kecamatan ini memiliki potensi batu bara, batu marmer, batu kaca, biji besi, dan batu kapur. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi wisata seperti Goa Batu Babi di Desa Lumbang, dan masih banyak lagi potensi wisata lainnya yang belum tergali. Kecamatan Jaro dengan jumlah penduduk 15.490 jiwa dan luas wilayah 819 km persegi yang terdiri dari 9 desa, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya. Sebagai daerah yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya transportasi jalur darat dengan Provinsi Kalimantan Timur, Jaro memiliki keindahan alam dengan keragaman bentang alamnya yang menawarkan banyak pilihan untuk berinvestasi. Wisata alam menarik yang dimiliki Jaro adalah air terjun Lano, Gua Liang Kantin, Gua Liang Tapah, dan masih banyak tempat menarik lainnya yang belum tergali. Tanahnya yang subur menjadikan Jaro sebagai penghasil palawija yang cukup melimpah, seperti lombok, bawang merah, dan bawang putih. Potensi untuk Kecamatan Jaro untuk tanaman palawija itu secara keseluruhan hampir 40 hektaran. Khusus untuk tanaman bawang merah dan tanaman bawang putih itu sekitar 15 hektar. Kemudian untuk cabai merah juga sekitar 15 hektar se-Kecamatan Jaro. Ini kita dorong terus agar masyarakat antusias untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada. Sedangkan untuk pertanian padi, di daerah ini bisa 3 kali tanam. Saat ini Jaro mampu menyuplai hasil pertanian ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menjadi andalan di daerah ini adalah pembuatan gula aren yang berada di Desa Teratau, juga pembuatan anyaman bambu yang sudah dikenal sampai provinsi tetangga. Di sektor pertambangan, kecamatan ini juga memiliki potensi yang berlimpah, seperti batu kapur, batu bara, biji besi, dan emas. Sedangkan sektor perkebunan didominasi oleh karet. Luas perkebunan karet di daerah ini 15.500 hektar dan produksinya mencapai 10.513 ton. Kecamatan Haruai dengan luas wilayah 469,77 km persegi dan jumlah penduduk 21.799 jiwa yang terdiri dari 13 desa, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya dan Bintang Ara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, serta sebelah timur dengan Kecamatan Upau dan Kabupaten Balangan.
Sebagian besar penduduk Haruai merupakan petani karet, sehingga kecamatan ini merupakan penghasil karet terbesar di Kabupaten Tabalong. Perkebunan karet di Haruai mempunyai luas 12.866 hektar dan produksinya mencapai 11.561 ton. Selain karet, Haruai juga memiliki perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan CPO yang pengolahannya dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari dengan luas lahan 4.110,19 hektar dan produksinya di tahun 2013 mencapai 451.000 ton. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan yang diarahkan oleh Kabupaten Tabalong terhadap Kecamatan Haruai adalah di bidang pengembangan perkebunan, termasuk pertanian dan juga termasuk penggemukan sapi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Kecamatan Haruai juga sebagai penghasil terbesar di bidang perkebunan karet yang ada di Kabupaten Tabalong. Di Kecamatan Haruai saat ini juga telah beroperasi pabrik semen berskala nasional, yaitu PT KON, yang merupakan pabrik semen terbesar di Kalimantan dan mampu berproduksi semen mencapai 3 juta ton per tahun. Kecamatan Bintang Ara dengan luas wilayah 391,50 km persegi dan jumlah penduduknya 8.525 jiwa yang terdiri dari 9 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Haruai dan Tanjung. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Tanjung. Serta sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Haruai. Potensi pertanian di Kecamatan Bintang Ara terdiri dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Sebagian besar penduduk Kecamatan Bintang Ara relatif sama dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tabalong, yaitu berkecimpung di sektor perkebunan karet. Luas perkebunan karet di kecamatan ini mencapai 9.367 hektar dengan total produksi 10.169 ton. Kecamatan Bintang Ara juga dikenal sebagai penghasil madu asli. Madu di daerah ini diambil dari lebah liar di kawasan hutan Kecamatan Bintang Ara. Selain madu, berbagai hasil panen jenis buah di kecamatan ini juga selalu memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Tabalong. Kecamatan Bintang Ara ini ada arah pembangunan yang akan kita laksanakan atau kebijakan. Ini adalah pembangunan perkebunan dan peternakan sapi. Kemudian di samping itu juga ada potensi-potensi yang terkandung di desa, yaitu batu kapur, kemudian ada batu bara, kemudian ada emas, dan hasil hutan. Hasil hutan seperti madu yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Panaan, Dambung Raya, dan Desa Higarmana. Selain sektor pertanian, Kecamatan Bintang Ara masih memiliki beragam potensi lainnya yang belum tergali, seperti batu bara, emas, dan batu kapur. Kecamatan Upau dengan luas 323 km persegi dengan jumlah penduduk 7.575 jiwa yang terdiri dari 6 desa. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kecamatan Haruai, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan. Panorama alam yang menawan, terbentang hamparan pegunungan beratus, menawarkan sejuta keindahan yang mampu memukau pandangan mata
sehingga kecamatan ini sangat cocok untuk pengembangan pariwisata. Potensi wisata yang dikenal masyarakat saat ini adalah Riam Kinarum di Desa Kinarum dan Rumah Pohon di Bukit Jawun. Selain pariwisata, Kecamatan Upau juga sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Saat ini sedang dibangun bendungan Kinarum di Desa Kinarum yang mampu mengaliri 4.000 hektar lahan persawahan. Sedangkan untuk perkebunan, penduduk kecamatan ini juga memiliki perkebunan karet dengan luas 3.452 hektar dan produksi karet 2.977 ton. Potensi yang ada di wilayah Upau yang utama adalah karet. Nah, selain karet juga dikembangkan wisata. Di sana ada wisata Kinarum dan ada juga wisata Rumbia yang meliputi Rumah Pohon. Nah, selain wisata itu juga dikembangkan irigasi yang ada di Desa Kinarum yang nantinya irigasi itu bisa menambah hasil pertanian. Sebagai daerah dengan dataran tinggi yang terdapat pegunungan batu kapur, Kecamatan Upau merupakan pemasok utama bahan produksi semen ke PT Kon South Kalimantan Semen. Kabupaten Tabalong akan terus melangkah maju. Letaknya yang strategis, alamnya yang menyimpan sejuta kekayaan, serta dukungan segenap masyarakatnya, menjadikan bumi Sarabakawa ini siap sebagai gerbang investasi di Kalimantan Selatan.